Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami bisa mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Matius 6 ayat 7 dan 8. Saya bacakan. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jemaat dikasih Tuhan, bicara tentang berdoa. Ya, berdoa itu adalah komunikasi kita, interaksi kita dengan Tuhan. Jadi dengan Tuhan, Dia maha mengetahui. Karena itu dalam berdoa kita nggak perlu bertele-tele. Jangan pernah berpikir kalau doanya panjang itu pasti lebih baik. Kalau doanya itu dengan kata-kata indah pasti lebih baik. Belum tentu juga. Ya, Tuhan maha mengetahui. Ya, jangan salah sangka dengan doa yang kata-katanya indah, kata-kata puitis, ya, tetapi tidak seperti yang semestinya. Artinya kadang-kadang kita melebih-lebihkan, tapi hati kita tidak seperti itu. Kita mengatakan bahwa Engkau Tuhan yang terbaik dalam hidup, tetapi kita artinya kurang, istilahnya hidup kita nggak seperti itu. Ya, aku bersyukur tapi sebetulnya menggerutu. Yang gitu-gitu Tuhan tahu semuanya. Karena itu sekali lagi, Tuhan maha mengetahui. Bahkan dikatakan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi pertanyaan, kenapa kalau gitu kita harus berdoa? Ya, sebagian orang bertanya demikian. Kenapa kita harus berdoa kalau Tuhan sudah mengetahui sebelum kita berdoa, sebelum kita meminta sesuatu kepada Tuhan? Ingat, Tuhan itu merindukan yang namanya komunikasi, relation, hubungan. Ini yang dimaui Tuhan. Tuhan tahu yang dibutuhkan, tetapi Tuhan mau supaya ada hubungan. Sebagai contoh, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya, Tuhan tahu nggak yang dibutuhkan Adam? Tahu. Tetapi, apa yang dilakukan pertama ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Adam dan Hawa sembunyi dari Allah, dan Allah mencari mereka. Dia memanggil, di manakah engkau? Lalu kemudian apa yang terjadi ketika sudah mulai terkoneksi lagi? Tuhan tahu
Ya, setelah Adam menjawab, walaupun sebetulnya Tuhan tahu di mana posisi Adam, tetapi Tuhan ingin relation, ingin kembali ada hubungan. Lalu kemudian ketika didapati kebutuhannya apa, Tuhan tahu, sehingga ketika dilihatnya Adam dan Hawa hanya mengenakan daun ara, Tuhan memenakan atau membuatkan pakaian dari kulit binatang. Ini Tuhan tahu yang dibutuhkan Adam dan Hawa apa. Iya, setelah terjadi relation, terjadi hubungan, maka apa yang dibutuhkan itulah Tuhan sediakan. Juga dalam hidup kita tentunya demikian. Kita juga seringkali merasa bahwa kenapa ya doaku kok gak dijawab Tuhan. Kadang-kadang malah demikian. Sama beritahu saudara, Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup kita. Tetapi satu hal, Tuhan senang dengan orang yang berdoa. Kenapa? Karena ada relation di sana. Karena ada komunikasi, karena ada hubungan. Kita terhubung dengan Tuhan. Ingat, doa itu bukan hanya kata-kata. Ya, doa itu lebih kepada hubungan. Ya, hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan menyukai hubungan inilah. Sehingga Tuhan ingin supaya kita selalu berdoa. Ingat, sebelum kita berdoa pun Tuhan sudah tahu kok yang kita perlukan apa. Tetapi Tuhan senang orang yang mau berdoa kepadanya. Orang yang mau jujur kepadanya. Orang yang mau terbuka kepadanya. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Ya, pastikan selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkenan atas orang-orang yang berdoa. Ya, mungkin kita berkata, Tuhan sudah tahu. Ya, Tuhan tahu yang kita perlukan. Karena itu jangan bertele-tele. Jangan doa yang manipulatif. Wah, dengan bahasa yang dilebih-lebihkan. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Tuhan tahu apa yang sesungguhnya terjadi karena itu. Perkatakan dalam doamu hal yang jujur, yang tulus, yang nyata. Jangan berpura-pura di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan sudah tahu kok apa yang kita mau minta. Tuhan tahu kok apa yang kita butuhkan. Tuhan hanya mau hubungan, mau komunikasi, interaksi terjalin. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Karena itu saya mengajak kita semua, jangan berhenti berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Berdoalah dengan segenap hatimu. Supaya engkau lebih lagi terkoneksi dengan Tuhan. Dan apa yang kita perlukan, Tuhan berikan. Karena Dia tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita meminta kepadanya. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami disadarkan hari ini sungguh Allah yang maha mengetahui. Bahkan Engkau mengetahui apa yang kami perlukan sebelum kami meminta kepadamu. Tetapi Tuhan, satu hal, Engkau mengendaki kami berdoa dengan jujur. Doa dengan tulus. Doa dengan apa adanya. Bukan berpura-pura. Doa yang benar di hadapan-Mu. Karena sesuatu yang kami nyatakan dengan segenap hati. Tuhan inginkan supaya kami ada koneksi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau terkoneksi. Kami mau senantiasa Tuhan ada hubungan dengan Engkau. Karena kami tahu ketika kami terhubung dengan Engkau, maka segala kebutuhan kami, Engkau yang sudah tahu, Engkau akan menyediakan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.